Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara Tuhan. Selamat malam. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk malam hari ini kita bisa dihantarkan Tuhan di dalam rumahnya ini untuk kita bersama-sama di dalam acara khusus, yaitu kebaktian malam kesengsaraan Kristus, yang dimana kita tahu bahwa saat-saat dimana Kristus sebelum dia naik ke atas kayu salib, ada peristiwa yang sungguh-sungguh diungkapkan oleh Kristus, bagaimana perasaan hatinya, pikirannya kepada Bapa yang di surga dan juga kepada setiap para pengikutnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, mari sebelum kita membaca firman, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau memberikan kami kesempatan pada malam hari ini untuk kami datang bersama-sama ke rumah Tuhan. Ini adalah acara yang khusus, yang spesial. Dari turun-temurun anak-anak Tuhan, dari zaman bapak-bapak gereja yang diturunkan terus. Bagaimana supaya ada momen-momen kesempatan, peribadatan dilakukan sebelum peristiwa penyaliban itu. Sehingga kami sebagai orang percaya memiliki satu kedekatan, pengingatan kami akan apa yang terjadi kepada Kristus Yesus. Ketika dia harus menyelesaikan visi dari Allah Bapa yang di surga untuk penyelamatan umat manusia yang berdosa, yakni kami. Biar ya Tuhan Kau menolong kami, kiranya Roh Kudus Allah memampukan kami di dalam perenungan pada malam hari ini. Bawalah kami ke dalam suasana perasaan, pikiran, dan bahkan kepada satu sikap sujud dan syukur kepada Tuhan. Karena Engkau melakukan itu semua karena cinta-Mu kepada kami. Hari ini pakai hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Biar Engkau tutup bungkus hamba-Mu oleh kuasa darah Kristus saja, sehingga kami semua yang di dalam ruangan ini, bahkan termasuk jemaat Tuhan yang mengikuti di rumah secara online, Kau memberkati kami bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi membuka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang ke-26. Matius 26 ayat yang ke-36 sampai 46. Ya, angka 6. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Saya akan membacakan bagian ini bagi kita semuanya. LAI memberikan judul di Taman Getsemani. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang Kau kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya,
Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sampai sedemikian firman Tuhan. Judul yang kita renungkan pada malam hari ini bicara tentang kesengsaraan Kristus dan penderitaan manusia. Saudara, saya awali dengan sebuah cerita. Ada seorang pria bernama Adam, saudara. Dia adalah seorang anak Tuhan, orang Kristen yang sangat taat di dalam dia beribadah. Dia bukan hanya taat beribadah, tetapi dikatakan juga bahwa Adam ini seorang yang memberikan dirinya, waktunya untuk memimpin kelompok doa di gerejanya. Namun saudara yang kasih Tuhan, suatu hari Adam menderita kecelakaan mobil yang parah. Ia harus dirawat di rumah sakit selama beberapa bulan. Dan selama pemulihan itu dia merasa sangat kesulitan untuk menemukan arti dan tujuan di balik penderitaannya. Dalam kondisi seperti itu Adam bertanya demikian, mengapa Tuhan kau membiarkan hal ini terjadi? Padahal aku telah melakukan segala sesuatu dengan baik dan taat kepadamu. Saudara, suatu hari saat Adam sedang merenungkan penderitaannya, dia bertemu dengan seorang pasien lain di rumah sakit yang menderita sakit kanker stadium akhir. Saudara, pasien itu mengatakan kepada Adam bahwa meskipun ia sedang mengalami penderitaan yang luar biasa, dia merasa diberkati karena penderitaannya telah membukakan matanya tentang kehidupan dan telah membuat dia memandang hidup ini dengan cara yang berbeda. Saudara, ternyata pertemuan Adam dengan pasien yang sakit kanker ini, Adam menjadi terinspirasi oleh keberanian dan keteguhan hati pasien ini. Adam mulai mengambil satu sikap dan dia mulai merenungkan kembali tentang penderitaannya. Dan dia mencoba mencari tahu apa yang menjadi arti dan tujuan di balik ini semua. Singkat cerita, Adam menceritakan, saudara, bahwa Adam mulai memahami bahwa ternyata Tuhan sepertinya sedang membiarkan dia mengalami penderitaan itu agar dia dapat belajar lebih kuat, belajar lebih sabar. Adam juga katanya menyadari bahwa akhirnya dia melihat bagaimana Tuhan sebenarnya sedang memakai penderitaan itu untuk membuka matanya, melihat kehidupan dengan cara pandang yang berbeda. Saudara, ternyata perenungan Adam ini di dalam rumah sakit setelah dia berjumpa dengan pasien yang sakit kanker ini. Setelah Adam keluar dari rumah sakit, Adam menjadi seorang pribadi yang percaya diri. Adam menjadi seorang pribadi yang tegar. Dia menggunakan pengalaman penderitaannya untuk membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Dia merasa bahwa Tuhan telah memberikan makna dan tujuan pada penderitaannya. Dan dia siap untuk melayani Tuhan dan orang lain dengan lebih baik. Saudara, apa yang mau saya ingin ajak kita untuk melihat dari cerita ini, saudara? Saudara, kisah Adam ini mau menunjukkan kepada kita bahwa meskipun terkadang kita merasakan kesulitan untuk menemukan arti dan tujuan di balik penderitaan, saudara, saya mau mengatakan bahwa Tuhan selalu akan memakai penderitaan saudara dan saya untuk kebaikan saudara dan saya, tapi juga untuk kebaikan orang lain.
Mengapa saudara? Karena melalui penderitaan kita, kita percaya bahwa sesungguhnya melalui penderitaan itu Tuhan dapat membentuk karakter saudara dan saya. Tuhan dapat membuka mata kita melihat kehidupan ini dengan perspektif yang baru. Tuhan juga dapat memperkuat iman kita lewat penderitaan yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini pasti kita mengalami beragam macam segala kesulitan dan penderitaan. Terkadang kita juga bisa merasakan kesulitan untuk menemukan arti dan tujuan daripada penderitaan itu sendiri. Hari ini saudara, saya mau mengatakan kepada kita bersama. Mari pada malam hari ini sebagai murid Kristus, kita dapat memandang kesengsaraan dan penderitaan kita dengan cara yang berbeda. Apa itu saudara? Melalui perspektif kesengsaraan yang dialami oleh Yesus Kristus bagi saudara. Kesengsaraan Yesus yang memberikan inspirasi. Kesengsaraan Yesus yang memberikan kekuatan dalam menghadapi segala macam kesulitan hidup yang saudara dan saya hadapi. Apa yang kita hadapi hari ini dan yang kemarin bisa dari besok dan lusa. Dalam bentuk yang berbeda, kita menghadapi kesengsaraan atau penderitaan itu, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari kita melihat perspektif kesengsaraan yang dialami oleh Kristus itu seperti apa, saudara. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, bahwa sengsaranya Yesus adalah lautan penderitaan, tapi juga sekaligus lautan cinta kasih Allah bagi manusia. Saudara, dari mana kita bisa melihatnya? Saudara, luar biasa bahwa Alkitab mencatat bahwa sebelum Kristus ditangkap, Injil Matius mencatatkan bagaimana peristiwa yang terjadi di Getsemani. Saudara, waktu itu dikatakan bahwa Yesus membawa 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, saudara. Tetapi sekalipun dia membawa muridnya, di firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus begitu gentarnya dia. Mengapa gentar? Karena Yesus tahu bahwa saatnya dia akan menyerahkan dirinya menjadi korban bagi penebusan dosa saudara dan saya telah tiba. Kristus merasakan yang namanya kesedihan. Kristus merasakan yang namanya kecemasan yang luar biasa. Dia berkata dalam Matius pasal 26, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bahkan dalam firman Tuhan digambarkan bagaimana kesedihan itu sendiri. Diceritakan bahkan sampai darahnya menetes seperti keringat. Saudara, pergumulan berat yang Kristus hadapi, ternyata dia harus menghadapinya sendiri, saudara. Pada waktu Kristus menghadapi itu tidak ada orang-orang di sekeliling dia. Bahkan yang disebut dengan Petrus, Yohanes, Yakobus. Waktu Yesus bergumul di momen-momen itu, justru Yesus melihat bahwa ketiga murid ini malah tertidur, saudara yang kasih Tuhan. Mereka tertidur dan Kristus membiarkan mereka dengan sendirinya seperti itu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, di sini kita bisa melihat betapa gentarnya Kristus karena penderitaan lewat penyerahan dirinya telah tiba dan dia harus menjalani semua itu, saudara. Kristus tahu bahwa dia akan dikhianati oleh teman-temannya. Kristus tahu bahwa ini saatnya dia akan menghadapi di mana dia ditinggalkan sahabat-sahabatnya. Kristus tahu bahwa ini adalah saatnya di mana orang-orang yang dia sebut sebagai saudaranya, dia tidak ada bersama dengan dia. Kristus tahu bahwa dia akan tiba saatnya dia menghadapi yang namanya fitnah. Dia akan menghadapi dan menerima yang namanya dihukum. Dia akan menghadapi yang namanya dia diserang. Dia menghadapi yang namanya dipermalukan. Bahkan apa, saudara? Ketika dia dibunuh oleh musuh-musuhnya. Saudara, apakah berhenti sampai di situ? Di mana Kristus bergumul di Taman Getsemani. Di saat-saat dia merenungkan itu semua. Dan dia mengambil waktu berdoa. Ternyata tidak, saudara. Ternyata ada lebih daripada hal yang terjadi di Taman Getsemani.
Ternyata Kristus juga mengalami yang namanya penderitaan yang lebih dalam dan yang lebih mengerikan lagi. Apa itu saudara? Satu penderitaan yang merupakan penderitaan yang paling puncak. Satu penderitaan yang dimana Kristus meneriakkan. Apa yang diteriakkan oleh Kristus saudara? Ketika dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, ini adalah penderitaan paling puncak yang dialami oleh Kristus. Itulah mengapa di Taman Getsemani, puncak penderitaan itu, Kristus berkata, "Kalaulah boleh, cawan ini lalu daripadaku." Saudara, cawan itu apa saudara? Cawan yang dimaksud adalah menerima murka Allah. Oleh karena semua dosa manusia ditimpakan kepada Kristus. Inilah yang menjadi puncak daripada penderitaan yang dirasakan oleh Kristus. Itulah mengapa di dalam doanya dia datang berkali-kali. Bahkan Alkitab mengatakan 3 kali dia berdoa dengan kata yang sama. "Kalaulah boleh, cawan ini lalu daripadaku." Saudara, mengapa ini begitu berat saudara? Karena sebelumnya saudara, Kristus dia memiliki satu hubungan yang sangat mesra dengan Allah Bapa. Memiliki hubungan yang sangat intim dengan Allah Bapa. Memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah Bapa. Tetapi di dalam momen saat itu, sebelum dia tahu dia akan naik kayu salib, dia mengerti sekali bahwa pada tiba waktunya di mana Allah Bapa menyatakan kemurkaannya, semua dosa manusia ditimpakan kepada Kristus. Ini sesuatu yang tidak mudah. Ini yang berat. Ini yang didoakan oleh Kristus. Kalau boleh, ini seperti murka dari seorang yang dia kagumi, yang dia kasih dan mengasihi. Tetapi di saat itu dia harus menerima murka dari Allah Bapa. Dan itu harus dia jalani. Saudara dikasih Tuhan, mengapa Kristus harus menjalani itu semua? Karena semua manusia telah berdosa. Mengapa saudara? Karena manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Harus ada yang menanggung hukuman dosa, sehingga hutang dosa itu dapat ditebus. Harus ada oknum yang membayar seluruh hukuman dosa itu kepada Allah Bapa. Dan siapakah yang melakukan itu semua? Yaitu Kristus Yesus. Yesus telah melakukan hal itu untuk saudara saya. Kristus telah melakukan itu untuk saudara saya. Sehingga dosa yang mestinya ditimpakan kepada kita menjadi penghukuman karena kita berdosa, kini itu ditimpakan kepada Kristus. Kristus menjadi pengganti kita yang mestinya dihukum oleh Allah karena dosa kita. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah mengapa saudara mengatakan, kalaulah boleh, ketika kita bicara soal kesengsaraan Kristus, maka saudara yang dikasih Tuhan, sengsara Yesus adalah karya Allah yang paling agung. Sengsara Yesus adalah karya Allah yang paling mulia, paling ajaib, paling menakjubkan saudara. Sengsara Yesus adalah lautan penderitaan, tapi juga adalah lautan cinta kasih Allah kepada saudara dan saya. Sengsara Yesus bukan seperti sengsara saudara dan saya, tetapi sengsaranya Yesus adalah menyatakan karya kasih Allah yang sempurna itu untuk mengatasi dosa. Dia harus nyatakan lewat Kristus. Dia mati di atas kayu salib. Saudara yang dikasih Tuhan, kesengsaraan Kristus, penderitaan Kristus bukan menjadi akhir kisah Yesus. Amin saudara. Kesengsaraan Kristus, penderitaan Kristus bukan menjadi akhir kisah Kristus. Mengapa? Karena Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Mengapa? Karena Kristus bangkit, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan dosa. Karena Kristus bangkit saudara, dia telah memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Kesengsaraan Kristus adalah lautan penderitaan
yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia ini. Allah membiarkan hal itu terjadi dialami oleh Kristus. Supaya semakin nyata dan jelas betapa pengorbanan Kristus kepada saudara untuk saudara saya tidak dapat digantikan oleh apapun. Karena pengorbanan Kristus adalah karya Allah yang paling agung dan yang paling mulia. Sekalipun saudara, ada orang yang mencoba menduplikasikan dirinya, seakan menggantikan Kristus. Di dalam perenungan dia akan Paskah naik ke atas kayu salib. Tetapi itu bukan karya agung Allah. Itu bukan karya agung mulia Allah. Karya agung mulia Allah yang mulia dan agung adalah Kristus ketika dia mati di atas kayu salib. Dan itu hanya terjadi satu kali di dalam seluruh peradaban manusia. Dan untuk saudara dan saya. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, ketika kita merenungkan bagaimana kesengsaraan dan perintahan Kristus, itu bukan akhir dari kisah Yesus, bukan. Kalau itu bukan akhir dari kisah Yesus, maka saudara, apapun yang saudara alami, kesengsaraan yang saudara alami, penderitaan yang saudara saya alami, itu bukan menjadi akhir hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Kristus dia bisa mengalami kemenangan hal itu adalah karena Allah mau menyatakan hal yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Saudara, kita hidup di dalam dunia ini banyak juga mengalami kesengsaraan. Kita hidup dalam dunia ini juga pernah mengalami penderitaan. Apakah mungkin kita mengalami penderitaan sengsara oleh karena sakit? Atau mungkin kita mengalami sengsara menderita oleh karena kita kehilangan pekerjaan. Atau kita merasakan kita sengsara menderita oleh karena kita kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi satu hal saudara, saya mau katakan kepada kita saudara. Di dalam perenungan kita malam ini, mari kita melihat, mengikuti teladan penderitaan Kristus. Bahwa penderitaan Kristus jauh lebih besar dari apapun yang ada yang saudara saya alami. Jauh lebih besar saudara. Mengapa? Karena cinta kasih Allah kepada kita, Tuhan Yesus harus mengalami kengerian yang dahsyat ini saudara. Dia harus mengalaminya. Tidak boleh tidak. Karena apa? Karena dia mencintai saudara dan saya. Saudara, saya mempunyai sebuah cerita kepada kita untuk menggambarkan cinta kasih sehingga bisa membuat seseorang pun mau dan rela menderita. Saudara, suatu kali ada seorang ibu. Dia memiliki seorang anak. Namun anak ini mengidap penyakit yang langka, saudara. Oleh karena itu anak ini membutuhkan perawatan medis yang sangat mahal. Saudara, meskipun ibu ini mungkin dia nggak memiliki banyak uang, saudara. Tapi ibu ini rela dia bekerja keras. Rela dia menabung untuk memastikan bahwa anaknya mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Saudara, ibu ini dia berjuang dengan pekerjaan tambahannya. Dia berjuang, dia mulai mengurangi pengeluaran-pengeluaran di tempat yang lain. Bahkan ibu ini dia merelakan waktu dan energinya untuk merawat anaknya yang sakit. Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi saudara, mengapa dia bisa bertahan? Karena cinta yang besar yang ia miliki untuk anak-anaknya. Di sisi yang lain, anaknya mungkin merasakan kesulitan. Anaknya mungkin mengalami penderitaan karena penyakit yang dialaminya. Tetapi saudara, karena cinta yang mereka terima dari ibu mereka, mereka merasa dihargai dan dicintai meskipun menderita. Saudara, apa yang saya inginkan kita dari cerita ini, saudara? Saya mau mengajak kita melihat bagaimana cinta seorang orang tua kepada anaknya dapat mendorong mereka untuk rela menderita dan rela berkorban demi kesejahteraan anak mereka. Meskipun menderita meskipun menderita tidak menyenangkan, tapi cinta mereka yang mereka berikan dirasakan
telah memberikan kekuatan untuk mereka terus bertahan. Untuk mereka bisa terus berjuang demi anak-anak mereka ini. Saudara, kok bisa dikatakan ini adalah contoh cinta yang tulus, cinta yang tak terbatas, di mana seorang orang tua rela menghadapi kesulitan dan rintangan demi anak yang mereka cintai. Demikian juga saudara, ketika Yesus menderita, Yesus mengalami penderitaan, dia mengalami itu semua demi kesejahteraan saudara dan saya, demi kesejahteraan umat tebusannya, demi kesejahteraan saudara dan saya. Seberapa besar pun kesalahan dan dosa kita. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, Yesus, dia sudah mengalami sengsara dan dia menderita di tengah dunia yang penuh dosa ini. Yesus tahu saudara, ketika dia menjelma berinkarnasi menjadi manusia, di tengah dunia yang berdosa, di tengah umat yang berdosa, di tengah kegelapan dan kekacauan yang ada, bahwa apa yang dialami oleh Yesus bukanlah menjadi hal yang akan sederhana untuk dilalui oleh umat tebusannya. Kristus di dalam dia menjalani kesengsaraan dan penderitaannya. Dia bukan hanya memberikan teladan, dia melakukan, menerima semua itu oleh karena cinta kepada saudara dan saya. Tetapi saudara, dari pengalaman Kristus, dia tahu bahwa manusia itu terbatas. Kita ini terbatas. Kita ini punya kekurangan. Kita ini lemah. Dan dalam segala pengalaman Kristus dan kelemahan kekurangan kita, ternyata Yesus bukan hanya memberikan satu teladan cinta kasih, tetapi apa yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, dari pengalaman Yesus sendiri, Yesus bukan hanya menunjukkan teladannya, tetapi apa saudara, Yesus juga memberikan kita firman-Nya. Karena apa saudara? Karena lewat firman-Nya engkau dan saya mendapatkan kekuatan. Karena firman-Nya engkau dan saya mendapatkan penghiburan. Karena firman-Nya engkau dan saya mendapatkan panduan apa yang harus saudara lakukan di saat-saat kita menderita, di saat-saat kita sengsara. Saudara, firman diberikan bagi saudara dan saya. Firman yang pertama di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 saudara. Firman Tuhan berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tuhan mau mengatakan begini saudara, bahwa kesukaran, kesengsaraan, penderitaan itu hanya sesaat saudara. Penderitaan, kesukaran oleh karena kehendak Allah itu akan menghasilkan sebuah pahala yang kekal, berkat yang kekal bagi saudara dan saya. Dan Tuhan bilang apa? Itu melebihi dari segala hal yang engkau rasakan ketika engkau menderita dan sengsara. Jadi saudara, Tuhan itu baik. Kurang lebih Tuhan mau bilang begini, bahwa kesengsaraan dan penderitaan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita alami dan terjadi dalam hidup kita, Tuhan bilang itu hanya sesaat. Itu hanya sesaat saudara. Lalu firman Tuhan lagi berkata demikian, ingatlah, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau disingkatkan Tuhan mau bilang, aku selalu bersama dengan kamu. Bukannya di saat engkau sehat, tetapi saat engkau sakit. Bukan di saat engkau sedih, tapi saat engkau suka. Aku ada bersama dengan engkau.
Mengapa? Karena Kristus tahu keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Walaupun kita berkata hari ini, ya Tuhan, aku rela mengalami hal yang membawa aku derita dan sengsara karena aku menyatakan cintaku kepadamu. Aku rela menderita oleh karena imanku. Aku rela menderita oleh karena kebenaran Allah yang harus kutegakkan. Aku mengalami itu semua. Percaya kalau itu karena kehendak Tuhan. Tuhan pasti menyertai kita. Saudara, Tuhan juga bilang begini sama kita. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu akan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, kalau dari begini saudara, bukankah terasa sejuk bahwa Tuhan itu sepertinya gak jauh? Betul saudara, amin. Dia sangat dekat. Dia mengerti hati kita. Dia mengerti pikiran kita. Dia mengerti kelusuan kita. Dia mengerti tangisan kita. Dia memahami setiap kata demi kata yang kita doa, yang kita naikkan di dalam doa kita kepada Allah. Dia mengerti saudara. Tuhan itu ada dekat kita. Dia nggak jauh. Saudara, sebagai penutup saudara, saya memberikan sebuah ilustrasi kepada kita bersama. Bahwasanya kadangkala ketika kita menghadapi yang namanya sengsara, penderitaan, itu datangnya kadang-kadang secara perlahan, saudara. Dan kadangkala kita sendiri sudah meresponi hal sedemikian di dalam kehidupan kita. Saudara, izinkan saya mengajak kita untuk memikirkan beberapa hal ini. Saudara, bayangkan jikalau saudara ditempatkan dalam sebuah ruangan yang gelap. Dalam ruangan yang sempit, tidak ada udara yang segar di sana, cahaya matahari di sana berjam-jam tidak dapat masuk. Saudara, izinkan saya bertanya, rasanya seperti apa saudara? Di dalam ruangan gelap, sempit, tidak ada cahaya, tidak ada udara segar. Rasanya seperti apa saudara? Kita akan berkata, gak nyaman. Saya gak nyaman. Soalnya saya menggambarkan itu adalah semacam sederhananya kita menggambarkan sebuah penderitaan itu. Saudara, gimana kalau yang kedua ini saudara? Saudara ada masuk di dalam sebuah penjara. Dan ternyata saudara masuk dalam penjara itu di sana selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan saudara. Bahkan mungkin karena perlakuan kita bertahun-tahun. Di dalam penjara kesehatan kita terganggu. Dalam penjara emosi kita terganggu. Dalam penjara kita tidak bisa memikirkan lagi masa depan. Saudara, kita akan berkata begini. Aduh, ini namanya penderitaan yang panjang ini. Saudara, kalau saya yang ketiga, bayangkan. Kalaulah kita di dalam penjara. Tetapi di dalam penjara itu saudara, saudara punya sahabat, punya teman. Di samping saudara. Dia seorang teman yang tulus. Seorang teman yang ikhlas, yang baik. Dia memilih untuk berada bersama dengan saudara di penjara itu. Dia berusaha membuat saudara nyaman sebisa mungkin. Dia berbicara kepada saudara. Dia memberikan semangat. Dia memberikan harapan. Bahkan kehadirannya, dia mengajak saudara berdoa. Saudara bisa bayangkan betapa perbedaannya sangat besar. Dari ruangan yang sempit, gelap, tidak ada udara, tidak ada cahaya. Berubah menjadi sebuah ruangan yang dijeruji besi. Kita di penjara sendirian bertahun-tahun tidak ada orang. Tetapi ketika kita berada dalam ruangan di penjara, tapi ada teman, ada sahabat. Dia baik sekali. Dia teman kita berdoa. Dia teman kita bercerita. Dia teman kita makan. Dia teman kita tidur. Dia teman selama kita berada di penjara itu.
Saudara, apa yang mau saya katakan sama kita, saudara? Sebenarnya itulah gambaran kasih Kristus. Kasih Yesus kepada saudara dan saya. Bahwa melalui kesengsaraan Kristus, melalui penderitaan Kristus, Yesus memilih untuk datang ke dunia ini. Mengalami yang namanya penderitaan, mengalami yang namanya kesengsaraan yang tak terbayangkan. Dan akhirnya saudara, Kristus harus mati di atas kayu salib. Karena saudara dan saya dicintai oleh Dia. Dia sayang kepada saudara saya. Dia bersama dengan saudara saya di situ. Dia memahami penderitaan saudara. Dia memberikan penghiburan kepada saudara saya. Dia memberikan kekuatan kepada saudara saya melalui Roh Kudus-Nya. Kita dapat mengalami penghiburan. Kita dapat mengalami kekuatan di dalam penderitaan kita. Karena kita tahu bahwa Kristus ada bersama dengan kita. Kristus berjalan dengan kita. Saudara, di dalam Ibrani 4 ayat 15, Tuhan berkata begini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, dalam bahasa singkat ada berkata begini. Bahwa kita punya imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia mengerti. Dia tahu, saudara. Biarlah lewat perenungan kita malam ini, kesengsaraan dan penderitaan Kristus, Dia mau melewati menjalani sebuah hanya karena cintanya kepada kita. Cinta kasih menggerakkan kita, mempunyai kekuatan untuk mau menjalani melewati. Biarlah karena cinta kita sama Tuhan, perkara apapun yang kita hadapi, kita tetap kuat, saudara. Kita tetap kuat. Ini baru bulan 4 di tahun 2023. Kita nggak tahu apa yang terjadi minggu depan. Bulan depan kita tidak tahu. Apakah masalah hari ini minggu depan makin besar, makin berat? Kita nggak tahu. Tetapi saya mau katakan sama kita. Penderitaan yang paling besar yang pernah dialami dan terjadi dalam dunia ini, itu pernah ditimpakan kepada Kristus. Dia menjadi imam besar kita. Dan Dia katakan bahwa kita punya imam besar yang mengerti kelemahan, kekurangan kita. Dia bukan hanya memberikan teladan, tapi Dia memberikan firman-Nya yang mengingatkan penderitaan hanya sesaat, yang mengingatkan bahwa Tuhan itu dekat, yang mengingatkan bahwa Yesus itu selalu bersama dengan kita. Kiranya perenungan kita tentang kesengsaraan Kristus membawa semangat hidup kita bahwa Kristus telah mengalami itu semua, tetapi itu kan akhir hidupnya, karena Kristus bangkit pada hari ketiga. Nanti hari Minggu kita akan merayakan Paskah, memperingati Kristus yang bangkit, dan terbukti kesengsaraan penderitaan Kristus bukan akhir hidup kita. Kiranya kesengsaraan dan penderitaan kita bukan akhir daripada nama kita sebagai orang percaya, tetapi kemenangan di dalam Kristus. Kita menang, kita kuat karena Kristus bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan contoh teladan lewat anak-Mu yang Kau kasihi, Yesus Kristus. Kesengsaraan, penderitaan Kristus yang luar biasa. Itu hanya demi supaya kami mengalami kesejahteraan hidup. Bukan hanya janji pemberian Tuhan waktu kami hidup di bumi, tetapi kesejahteraan kekal, hidup yang kekal, itu pun dijaminkan di dalam Kristus. Tolonglah, bantu kami Tuhan, supaya perenungan kami akan kesengsaraan penderitaan Kristus tidak berhenti di dalam kisah ini saja. Karena kami tahu ada kisah selanjutnya bahwa Kristus bangkit, maka kami pun harus kuat dan bangkit menjalani semua persoalan hidup sekalipun sengsara dan menderita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.